Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1626 sampai bab 1630. Sulit untuk mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, guntur bergulung dari langit. Seluruh lapangan sunyi, semua orang tanpa sadar memandang murid-murid di sekitar Fu Qiufeng. Tidak ada yang mengharapkan hal ini, Jiang Haoze dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang baik. Berhasil mengalihkan perhatian ke kelompok minion ini. Tapi Ye Junlin sebenarnya menunjukkannya secara langsung. Beberapa orang tercengang, tanpa sadar mereka gemetar. Apa katamu? Bahkan Fu Qiufeng pun bingung. Muridku adalah mata-mata, bagaimana mungkin? Fu Qiufeng tentu tidak percaya bahwa dia adalah muridnya. Keempat murid ini biasanya menuruti perkataannya. Bagaimana dia bisa menjadi murid yang baik di sekolah dan menjadi mata-mata? Iya. Kamu memfitnah. Bagaimana kami bisa menjadi mata-mata? Kami adalah murid guru yang paling dicintai dan harapan untuk masa depan kota Wushuang. Kami tidak akan menembak kaki kami sendiri. Jiang Haoze menganalisis dengan jelas. Semua orang menganggap itu masuk akal. Bahkan Li Ziran dan Zhou Nanyan terkejut. Mengapa Ye Junlin menunjuk ke arah Jiang Haoze dan yang lainnya? Ye Junlin tersenyum, alasannya sangat sederhana. Karena kedatangan Junjun, posisimu anjlok. Kota Wushuang awalnya menyukaimu, tapi sekarang semuanya milik Junjun. Kamu cemburu pada Junjun dan ingin menyingkirkannya. Ini aku baru saja mengungkapkan beritanya. Mendengar ini, Jiang Haoze dan yang lainnya sangat ketakutan. Ye Junlin terlalu menakutkan, analisis poin-poin penting sekaligus. Pahami praktik dan pemikiran mereka dengan jelas. Setelah mendengarkan analisis Ye Junlin, semua orang merasa ngeri memikirkannya. Sepertinya begitu, saat Junjun tiba, orang-orang ini akan menderita kerugian terbesar. Bahkan Fu Qiufeng dan keempat tetua menganggap itu masuk akal. Tuan, ini tidak adil. Kesetiaan kami kepada kota Wushuang adalah sebuah pelajaran. Terlebih lagi, kami sangat baik kepada suster junior Junjun, dan Anda semua melihatnya. Jiang Haoze dan yang lainnya segera berlutut. Di atas di tanah, dia mulai berdebat. Iya, itu benar, sejak Junjun masuk ke dalam keluarga, mereka sangat memperhatikan Junjun dan berperilaku seperti saudara laki-laki atau perempuan. Saya tidak bisa membayangkan mereka melakukan apapun pada Junjun. Fu Qiufeng menceritakan sebuah fakta. Semua orang mengangguk dengan liar, memang begitu. Bagaimana mungkin beberapa orang tidak mengetahui hal ini di balik layar? Tapi di permukaan, mereka sangat baik pada Junjun. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya dia tidak bisa menghadapi Junjun. Bahkan Li Ziran dan Zhou Nanyan juga angkat bicara. Junlin, apakah kamu salah? Mereka sangat baik kepada Junjun. Beberapa orang mengatakan hal-hal buruk tentang kami dan Junjun, dan mereka semua pergi untuk mendidik orang lain. Kota Wushuang berurusan dengan kota Wushuang. Apakah mereka begitu cemburu? Mereka sudah menjadi pusat kekuatan tertinggi, jadi tidak perlu iri pada seorang anak kecil, kan? Semua orang yang hadir mulai merasa kasihan pada Jiang Haoze. Beberapa orang membela diri. Sementara beberapa orang menghela nafas lega, Jiang Haoze tiba-tiba berkata, "Saya khawatir Anda sendiri yang tidak membocorkan berita itu." Dia tiba-tiba menuding Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum. Apakah saya bodoh? Bagaimana cara menghadapi putri saya sendiri? Kamu tidak bodoh. Kamu cukup pintar. Sejak awal, kamu meremehkan kota Wushuang dan merasa bahwa kota Wushuang tidak layak untuk dibesarkan. Putrimu, ini fakta, kan? Jiang Haoze bertanya. Ya, benar, Ye Junlin mengakuinya. Jadi kamu ingin mencari orang yang lebih kuat untuk melatih putrimu. Tidak sulit menemukan kultus Dewa Hitam dengan identitasmu sebelumnya. Kamu ingin mengirim putrimu ke kultus Dewa Hitam untuk dilatih. Jadi kamu membuat keributan seperti itu, Jiang
Haoze mengatakannya dengan jelas. Analisis Jiang Haoze sangat masuk akal. Ye Junlin benar-benar akan melakukan ini demi pilihan yang lebih baik. Kamu berbicara omong kosong, tidak peduli apa yang terjadi pada Junlin. Dia tidak akan mendorong putrinya ke dalam lubang api kan? Li Ziran bertanya, itu belum tentu benar. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, bukan Jiang Haoze, tapi Fu Qiufeng. Fu Qiufeng berjalan cepat menuju Ye Junlin, dan dia berseru, dia memiliki aura sekte Dewa Hitam di tubuhnya. Apa, begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua penonton berubah drastis. Fu Qiufeng telah banyak berinteraksi dengan sekte Dewa Hitam dan akrab dengan segala hal tentang sekte Dewa Hitam. Nafas ini tidak salah lagi, itu dari sekte Dewa Hitam. Dia 100% yakin, keempat tetua dan pejabat senior kota Wushuang lainnya bergegas mendekat. Mereka memandang Ye Junlin dengan hati-hati, ya, benar, dia masih memiliki aura agama Dewa Hitam yang tersisa di dalam dirinya, aku yakin itu. Ya, dia pasti pernah ke agama Dewa Hitam. Semua orang yakin bahwa Ye Junlin pernah ke agama Dewa Hitam. Nafas yang tersisa tidak bisa menipu siapapun. Semua orang yang hadir tercengang. Apakah itu benar-benar Ye Junlin, Jiang Haoze dan mereka berempat sangat terkejut. Dia tidak melakukan apa-apa dan dengan cepat menuangkan air kotor ke Ye Junlin. Siapa yang tahu bahwa Ye Junlin sebenarnya pernah ke sekte Dewa Hitam? Dia benar melakukannya, itu benar-benar sesuai dengan apapun yang Anda inginkan. Ye Junlin, apakah kamu berani mengakui di depan umum bahwa kamu pernah ke sekte Dewa Hitam? Fu Qiufeng bertanya dengan dingin. Li Ziran tampak tidak percaya dan bertanya dengan gemetar, Junlin, kamu benar-benar belum pernah ke sekte Dewa Hitam, kan? Aku pernah ke sekte Dewa Hitam, Ye Junlin mengakui. Wow, seluruh tempat menjadi gempar. Aku tidak menyangka itu benar-benar Ye Junlin. Kebenarannya kini terungkap, dia sendiri yang mengaku pernah ke sekte Dewa Hitam, dia merencanakan semua yang terjadi pada Junjun. Jiang Haoze berkata sambil tersenyum. Tiga lainnya juga sangat gembira. Kecurigaan mereka hilang sama sekali. Wajah Li Ziran berubah drastis. Dia menatap Ye Junlin dengan kecewa, dan berteriak, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu hampir melukai Junjun, sekte Dewa Hitam adalah lubang api, dan kamu mendorong putrimu ke dalam lubang api. Ah! Li Ziran sangat marah. Dia benar-benar mengira Ye Junlin berkolusi dengan sekte Dewa Hitam dan merebut Junjun. Saudaraku, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Sekte Dewa Hitam adalah sekte yang bengkok. Mereka tidak akan melatih Junjun, tetapi akan menggunakan Junjun untuk berlatih. Zhou Nanyan juga marah. Idiot, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa gereja Dewa Hitam akan membantumu membesarkan seorang putri? Mereka sangat jahat dan licik sehingga mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, terlepas dari hidup dan mati orang lain. Jika kamu memberikan putrimu pergi, itu sama dengan menyerahkan kematian. Kamu benar-benar orang biasa, dengan visi yang luas terlalu berpikiran sempit. Semua orang mulai mengkritik Ye Junlin secara lisan dan tulisan. Dia bertingkah seperti orang bodoh. Oke, sekarang kasusnya sudah ditutup. Yang mengungkap berita tentang bakat Junjun adalah ayahnya. Jika itu orang lain, aku pasti akan membunuhnya. Tapi ini ayah Junjun, aku akan melepaskannya. Selama karena ada waktu berikutnya, tangani dengan serius. Fu Qiufeng menyimpulkan masalahnya. Peti mati itu disegel. Ye Junlin, kami benar-benar kecewa padamu. Jika penguasa kota tua tidak mengambil tindakan, Junjun mungkin sudah meninggal. Kamu hampir membunuh Junjun. Li Ziran menangis. Jika orang lain dia bisa mengerti. Tapi jika menyangkut keselamatan Junjun, dia tidak bisa menahannya. Marah pada Ye Junlin, Ye Junlin menggigit bibirnya tanpa daya, dan tersenyum. Mengapa kamu tidak bertanya padaku apa yang aku lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku pergi ke sekte Dewa Hitam untuk menyelamatkan Junjun. Ye Junlin mengatakan ini, seluruh tempat kembali gempar. Semua orang memandang Ye Junlin dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak akan menyakiti Junjun? Apakah kamu akan menyelamatkan Junjun?
Tidak ada yang percaya. Aku pergi ke Sekte Dewa Hitam sendirian, membunuh semua orang di Sekte Dewa Hitam, termasuk pemimpin dan wakil pemimpin, lalu menyelamatkan Junjun. Dan pemimpin Sekte Dewa Hitamlah yang memberitahuku bahwa ada beberapa mata-mata murid-muridmu. Ye Junlin berkata dengan serius, tapi kata-kata ini terlalu pucat. Tidak ada yang meyakinkan. Kentut, Junjun jelas diselamatkan oleh penguasa kota tua, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu ingin menghancurkan seluruh Sekte Dewa Hitam, kamu, orang biasa, tidak akan berani berpikir seperti itu dalam mimpimu, kan? Hanya penguasa kota tua dari tingkat ke-6 tertinggi yang dapat menghancurkan Sekte Dewa Hitam. Kamu, orang biasa, mengucapkan kata-kata besar, dan kamu tidak takut angin bertiup di lidahmu, tak seorang pun akan percaya bahwa orang biasa dapat menghancurkan Sekte Naga Hitam yang kuat. Itu tidak mungkin. Oke. Akhirnya penguasa kota tua keluar. Junjun baik-baik saja, biarkan saja, dia adalah ayah Junjun. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tolong mundur. Itu saja, kata Fu Qiufeng, tidak ada yang akan terus menyelidiki. Ye Junlin, kuharap kamu berbohong dengan lebih meyakinkan di masa depan. Li Ziran sangat kecewa dengan Ye Junlin. Dia tidak hanya hampir membunuh Junjun, tapi dia juga mengarang kebohongan yang mirip dengan fantasi. Masalahnya telah berakhir. Orang yang paling bersemangat adalah Jiang Haoze dan lainnya. Dia tidak hanya menghindari kecurigaan dengan sempurna, dia juga menyalahkan Ye Junlin atas kejahatan tersebut. Hei, nyaris meleset, tetapi gadis sialan ini kembali lagi. Dan posisi kita masih terancam, kita harus memikirkan cara lain. Jiang Haoze menyentuh dagunya dan berpikir, ya, bahkan penguasa kota tua pun melindunginya. Bukankah dia yang memiliki keputusan akhir tentang masa depan kota Wushuang? Orang lain juga tampak khawatir. Saat ini, seseorang muncul di depan mereka. Kamu Junlin, kapan kamu datang? Jiang Haoze sangat ketakutan hingga dia menelan ludah. Mengapa Ye Junlin begitu pendiam? Tepat ketika dia hendak mengatakan bagaimana menghadapi putrinya, dia muncul. Ini terlalu menakutkan. Karena kamu telah merawat putriku, aku akan memberimu waktu 1 minggu untuk mengakuinya dan meminta maaf. Ye Junlin langsung menyatakan niatnya. Apakah kamu sakit? Apa yang harus kami akui? Kepada siapa kami harus meminta maaf? Tanya Jiang Haoze. Kamu mengetahuinya di dalam hatimu sendiri. Ingat, orang bisa membuat kesalahan, kamu masih muda dan bisa mengerti. Tapi kamu harus tahu kesalahanmu dan memperbaikinya. Jika kamu tidak mengakui kesalahanmu, kamu akan menghadapi ajalan buntu. Jiang Haoze dan yang lainnya saling memandang, semua bahagia. Apa yang orang gila ini katakan? Masalah putrimu tidak ada hubungannya dengan kami. Keluar dari sini. Ye Junlin melirik ke beberapa orang. Pokoknya, aku telah membawanya kepadamu. Jika kamu tidak mengakuinya dalam waktu 1 minggu, Anda bertanggung jawab atas konsekuensinya. Dengan kata-kata ini, Ye Junlin pergi. Saya ingin melihat konsekuensi apa yang bisa Anda berikan kepada kami dalam 1 minggu. Beberapa orang mencibir. Namun, saat Jiang Haoze dan yang lainnya marah, mereka juga sedikit bingung. Mengapa Ye Junlin begitu yakin itu mereka? Ini sama sekali tidak berdasar. Apakah Ye Junlin benar-benar mengetahui sesuatu? Benarkah Ye Junlin sendiri yang menyelamatkan Junjun dan menghancurkan Sekte Dewa Hitam? Seseorang bertanya dengan ragu, bagaimana mungkin? Kalau begitu, jelas sekali penguasa kota tua yang mengambil tindakan. Oke. Saya kira itu adalah analisisnya. Bagaimanapun, hanya kami yang memiliki motif untuk berurusan dengan putrinya. Jiang Haoze merasakan hal ini. Analisis adalah yang paling dapat diandalkan. Menurutku juga begitu. Apa yang akan dilakukan kakak senior dalam 1 minggu? Seseorang bertanya, mengapa kamu peduli dengan masalah ini? Bagaimana dia, orang biasa, bisa menyakiti kita? Tak seorang pun akan mengambil hati masalah ini. Kehancuran agama Dewa Hitam tidak hanya menimbulkan keributan di kota Wushuang. Hal itu menimbulkan sensasi di Daxia dan bahkan seluruh dunia. Karena perjanjian para dewa telah dilanggar, negara adidaya ini sangat pendiam.
Belum lagi pergerakan besar, tidak ada gesekan kecil sekalipun. Tapi kali ini Sekte Dewa Hitam langsung dimusnahkan, yang merupakan langkah besar. Pertama-tama, Sekte Dewa Hitam sangat kuat ini jelas merupakan yang terdepan di antara kekuatan-kekuatan besar di Daxia. Secara khusus, pemimpinnya adalah prajurit tingkat 5 tertinggi, yang sangat langka di dunia. Kedua, Sekte Dewa Hitam langsung dihancurkan, dan tidak ada yang selamat. Ada begitu banyak pergerakan, terutama saraf atas dan bawah Yan Longwei yang tegang. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hal seperti itu yang terjadi di Daxia. Jika itu adalah musuh, semuanya akan berakhir, mereka perlu meningkatkan kecepatannya. Kerjasama dengan keluarga Raja Medis juga telah tercapai. Yan Longwei menawarkan persyaratan yang murah hati, termasuk kekuasaan, uang, dan bahkan tanah, Del. Selama keluarga Raja Medis menginginkannya, mereka akan puas. Ini juga menyediakan bahan obat yang sangat berharga dan sumber daya lainnya bagi keluarga Raja Medis. Baru pada saat itulah keluarga Raja Medis setuju untuk membantu Daxia menciptakan 5 pusat kekuatan tertinggi. Selain itu, bantu Ye Junlin memperbaiki pembuluh darah seni bela diri. Tentu saja, keluarga Raja Medis tidak yakin untuk memperbaiki pembuluh darah seni bela diri. Mereka hanya ingin menundanya dan mendapatkan manfaatnya. Benar saja, dengan pengobatan ajaib, keterampilan medis kuno, dan latihan dari keluarga Raja Medis, mereka membantu Daxia menciptakan 5 pusat kekuatan tertinggi. Selain itu, dengan bantuan Xiao Feng dan 6 orang lainnya, mereka juga menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ada banyak orang yang telah mencapai tingkat kekuatan semu tertinggi, atau mendekatinya. Kali ini kekuatan Daxia meningkat secara signifikan. Daxia secara khusus memuliakan keluarga Raja Medis sebagai Raja Medis yang melindungi negara. Status keluarga Raja Medis telah meningkat pesat. Master Wang Xing, dipimpin oleh Yan Longwei, datang ke Ye Junlin khusus untuk membantunya memperbaiki seni bela dirinya. Demi Yan Longwei, kamu tidak perlu bersujud dan memohon padaku. Saya mendengar bahwa sekelompok orang ini ingin membantunya memperbaiki seni bela dirinya. Ye Junlin tertegun sejenak. Jika Anda membiarkan mereka memperbaikinya, jika Anda menunjukkan kekuatan Anda di masa depan. Mungkin mereka tanpa malu-malu mengatakan bahwa mereka memperbaiki seni bela diri mereka sendiri. Aku tidak membutuhkannya, aku tidak akan meminum obat ajaibmu, dan aku tidak akan meminum jarum ajaibmu, tidak ada salahnya menjadi orang biasa. Kata Ye Junlin, kamu sombong. Tuan Wang Xing sangat marah hingga dia hampir meledak. Junlin, tolong beri aku sedikit wajah dan biarkan Tuan yang merawatmu. Bagaimana jika itu berhasil? Kamu adalah orang biasa sekarang. Jika Daxia dalam bahaya atau keluargamu dalam bahaya, kamu hanya bisa menonton. Semuanya dibujuk. Ye Junlin tersenyum, jangan khawatir, keluargaku tidak akan berada dalam bahaya. Saya lupa bahwa putri Anda sekarang diterima sebagai murid oleh kota Wushuang, dan penguasa kota tua dari surga ke-6 tertinggi kota Wushuang sedang melindungi dia. Bahkan istrimu, Nona Li, telah diterima sebagai murid oleh para tetua kota Wushuang. Tentu saja mereka tidak dalam bahaya. Tetapi generasi rajamu yang dulu dapat menyaksikan putri dan istrimu menjadi semakin kuat, tapi kamu selalu menjadi orang biasa. Apakah kamu akan hidup dalam belas kasihan putri dan istrimu? Semua orang memandangnya dengan jijik dan cemoohan. Ye Junlin tersenyum, tidak ada salahnya makan nasi lembut. Jika kamu punya istri dan anak perempuan seperti itu, kamu juga bisa makan nasi lembut. Puff, semua orang hendak muntah darah. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang berbicara tentang makan makanan lunak dengan begitu tenang. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda, saya tidak punya niat berkelahi dan membunuh orang. Anda dapat menemukan orang lain. Kata Ye Junlin, kamu benar-benar tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Ayo pergi, kelompok Yan Longwei pergi dengan marah. Ye Junlin tidak menyalahkan mereka, Yan Longwei juga melakukan kebaikan Daxia. Meningkatkan kekuatan perlindungan Daxia. Bagaimanapun,
sekarang adalah masa kritis. Masalah internal dan eksternal terjadi ketika kita gagal melindungi diri kita sendiri. Ye Junlin hanya ingin istri, anak, dan ibunya selamat. Saat ini, di suatu tempat di luar negeri, sekelompok orang berkumpul. Membahas berbagai hal, seperti yang kita semua tahu, Daxia memiliki sumber daya terbaik di dunia, baik itu orang biasa atau pejuang. Daxia adalah pilihan pertama. Khusus bagi kami pembangkit tenaga listrik tertinggi, Daxia adalah wanita yang lembut dan cantik. Orang-orang serakah, mereka ingin memakannya sepanjang waktu. Itu tidak benar. Sumber daya budidaya yang dimiliki Daxia tidak terbayangkan di tempat lain. Khususnya, Daxia memiliki reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya, harta surga dan bumi, binatang langka dan eksotis, bahkan beberapa seni bela diri senjata, pedang, del. Kami sudah serakah sejak sebelum munculnya perjanjian para dewa, tetapi sulit untuk mendapatkan gigitan. Penduduk Daxia tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah dan provokasi, tetapi mereka adalah ulet. Siapapun yang menyentuh barang-barang mereka akan pukul saja siapapun yang kamu mau. Salah satu dari mereka mengenakan jaket panjang dan kacamata hitam. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, saya mengerti maksud Anda. Jika saya memberi Anda seseorang siapa yang bisa keluar dan pergi dengan bebas di Daxia, apakah Anda menginginkan kesempatan itu?" "Iya, tentu saja saya mau." Pembangkit tenaga listrik tertinggi ini mengangguk dengan tergesa-gesa. "Tentu saja mereka melakukannya. Aku punya cara." Pria berjaket itu tersenyum. "Apa yang bisa kita lakukan?" Semua orang bertanya. "Sederhana sekali. Tangkap Daxia, kalahkan, lalu bagilah. Selama Daxia milik kita, maka kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau." Pria berjaket itu mengatakan sebuah ide yang mengejutkan semua orang yang hadir. "Apa? Tangkap Daxia? Jadikan Daxia milik kita." Semua orang bergidik. "Tidak. Daxia terlalu kuat." Selama berabad-abad, ada banyak provokasi dan serangan terhadap Daxia, tapi seberapa besar keuntungan yang bisa mereka peroleh? Ya. Daxia terlalu ulet, bahkan dikatakan tak terkalahkan. Itu dapat dilihat bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi ini orang tersebut takut pada Daxia. Bagaimana jika kita mengumpulkan banyak sekali kekuatan tertinggi, dan kemudian mendapatkan dukungan dari semua negara dan kekuatan besar? Bagaimana jika kita membentuk pasukan aliansi yang belum pernah terjadi sebelumnya? Kata pria berjaket, "Hah, ini akan mengumpulkan semua kekuatan dunia untuk menyerang Daxia." Mata semua orang hampir melayang. Seluruh dunia, itu tidak berlebihan. Itu hanya seruan untuk kekuatan dan orang kuat yang bersedia membentuk Daxia untuk bergabung. Menurutku Daxia memiliki banyak musuh, dan terlalu banyak yang mau bersatu. Benar, tidak sedikit orang yang membenci Daxia. Jika semua kekuatan ini berkumpul, sangat mungkin untuk menyerang Daxia. Pria berjaket berkata, "Sejujurnya, selama periode ini, saya telah mengumpulkan pasukan aliansi untuk menyerang Daxia. Segera setelah itu, pasukan aliansi dibentuk dan menyerang Daxia dalam satu gerakan. Bagilah semuanya, bersambung."